A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Cahaya Siliwangi bisa kembali hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Kami doakan kondisinya saat ini sehat-sehat saja. Amin Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam selawat selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, pada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya pada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sedulur semuanya, pada kesempatan kali ini Padepokan Cahaya Siliwangi kembali bisa hadir dalam sebuah konten viral yang akan kami sajikan. Masih kembali berkaitan tentang kasus Vina Cirebon, lanjutan episode Dede ya, yang kedua. Semalam ataupun kemarin kita sudah membersihkan energi-energi negatif, bahkan sudah bisa dikatakan sebagai santet yang memang ditujukan kepada Dede dari pihak-pihak yang menjadi lawannya. Mudah-mudahan saat ini kita akan coba berdialog langsung dengan dedeknya, seperti apa kondisinya saat ini dan seperti apa sih sebenarnya gambaran sejauh mana keterlibatan sesungguhnya Dede dan kenapa bisa sampai berani membuat sebuah BAP ya, kesaksian palsu, padahal katanya tidak ada di tempat tersebut. Kita akan berdiskusi lebih dalam, menguak kembali kejadian 8 tahun yang silam bersama Dede. Saya tidak tahu nama panjangnya ini Dede siapa ya, taunya Dede aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya udah dapat fotonya. Berbesar dulu. Oh, tidak bisa dibuat. Dan saya sudah ditemani bersama Kang Iwan Bimantara sebagai mediator pada kesempatan kali ini. Siap Kang ya? Siap. Oke, kita mulai proses mediumisasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator. Bersihkan tubuh mediator dari semua sisi gaib yang ada dalam tubuhnya. Semuanya keluar dari tubuhnya. Allah dan gaib yang memaksa untuk masuk, yang tidak berkaitan dengan apa yang mau saya selesaikan pada siang hari ini, semua yang terpental neraka jahanam. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik 9 roh 7 sukma dari sosok yang saya sentuh gambarnya ini. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Energinya masuk semakin sinkron menjadi nyaman dalam tubuh mediator. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kita suara tersambung otomatis bisa berbicara menggunakan tubuh mediator. Allah sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini dengan siapa? Bisa memperkenalkan diri? Saya. Maaf, ini di mana? Mohon maaf juga, saya sebelumnya saat ini Anda berada di rumah saya di daerah Karawang. Mohon maaf sekali lagi, mungkin sedikit mengganggu aktivitas Anda karena Mimpi. ya mungkin bisa dikatakan seperti mimpi. Karena memang yang hadir itu bukan jasad Anda tapi ruh Anda yang ada di sini.
Apakah benar ini dengan Dede yang saya maksud? Iya. Iya. Anda Dede yang pernah Anda membuat, tahu saya. ya kan kasus Vina Cirebon itu sedang ramai-ramainya dibicarakan orang. Artinya orang-orang yang ada di lingkaran kasus itu kan semua orang umum itu tahu. Ya termasuk saat ini kan yang sedang ramai Anda, di mana Anda mencabut PAP yang pertama, mencabut kesaksian, yang itu kan efeknya luar biasa. Bukan ramai. Gimana yang sebenarnya? Tapi mereka tidak terima aja. Bisa sedikit dibesarkan suaranya, maaf deh, maaf. Allah. Biar para sedulur bisa mendengarkan dialog kita. Ya itu kan bukan ramai. Terus Hanya banyak yang tidak suka saja. banyak yang tidak suka. Tapi kalau menurut saya justru ramainya karena banyak pihak yang berharap besar kepada Anda. Kan sudah lama sekali nih kasus ini, terus juga semenjak mulai diramaikan lagi itu udah hampir 2 bulan juga lebih. Kasus ini belum menemukan titik terang, justru malah terjadi kasus salah tangkap lah segala macam. Ya akhirnya banyak orang yang memberikan perhatian besar di kasus ini. Iya, Hmm. maksudnya yang bikin ramai itu orang yang tidak suka. Ya kalau yang suka, ya sebenarnya ya tidak terlalu ramai. Karena mereka sebenarnya ingin tahu seberapa jauh atau seberapa besar peran saya itu aja. Iya. Tapi kan yang tidak suka yang meramaikan saya. Boleh saya diizinkan untuk bertanya, Kang Dede? Iya, silahkan. Boleh ya. Saya ingin coba supaya para sedulur yang mengikuti kasus ini paham proses awalnya. Saya mau bertanya secara spesifik dari awal. Apa yang mendasari Kang Dede itu memiliki atau mengambil satu keputusan untuk mencabut PAP yang sudah dibuat dulu? Apa dasarnya? Motifnya apa? Tekadnya? Sebenarnya manusiawi. Bukan hanya saya saja sebenarnya. Iya, betul. Setiap orang juga pasti sama. Karena mereka juga sama mempunyai hati kecil yang nggak bisa sama sekali dibohongi. Iya, betul. Ya, walaupun ketika saya bicara mungkin ada sesuatu yang saya tidak sebutkan semua. Iya. Tapi hati kecil itu kan tidak bisa dibohongi sampai kapanpun. Nah, saya bicara itu kan bukan saya berarti merasa benar. Iya. Atau ingin dilihat benar. Tapi karena memang hati kecil saya yang selalu menolak. Selalu menolak. Jadi apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, tetap namanya hati kecil itu tidak bisa dibohongi. Dan sebenarnya bukan hanya saya saja, semua orang juga pasti punya perasaan, punya hati. Tapi kembali lagi, apa memang hati-hati mereka itu sudah tertutupi atau tidak ya, saya juga kurang tahu. Ya mungkin saya bicara
seperti ini ya sekarang ya. Satu, memang saya juga sudah mulai paham tentang hidup. Ibaratnya setiap perjalanan hidup itu kan jadi pelajaran ya. Betul. Buat ya terutama buat diri saya sendiri. Iya. Setiap permasalahan yang datang kepada saya itu kan tidak mungkin tanpa ada sebabnya. Semua ya pasti ada sebabnya. Iya. Sekecil apapun ya dosa ya yang saya lakukan, ya mungkin itu pengaruh pada hidup saya. Ya banyak hal memang yang saya alami selama bertahun-tahun. Semuanya terpendam, semuanya yang nggak bisa diungkapkan. Betul. Harus cerita kepada siapa dan harus bicara apa. Ya kan saya juga nggak tahu. Apalagi untuk berbicara kepada orang tua. Jadi intinya dari kesadaran Kang Dede sendiri ya. Ya iya pasti, karena nggak mungkin lah saya bisa menahan apa yang sudah saya lakukan buat orang lain. Ya mungkin kalau misalnya kita, mungkin ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, mungkin kita bisa lupa. Iya. Tapi ketika kita berbuat jahat kepada orang lain itu akan selalu teringat. Betul. Bohong kalau misalnya ketika kita berbuat jahat seseorang kita lupa, itu bohong. Karena kita masih punya hati yang kecil itu, hati kecil yang selalu mengingatkan bahwa kita tuh nggak boleh seperti ini. Walaupun memang secara prakteknya ya saya juga susah ya. Tuh saya jadi setiap saat, setiap waktu, ya bukan hari ini saja, bukan beberapa waktu ini saja, hanya kan harus punya pegangan yang nggak mudah. Ya bayangkan bertahun-tahun saya mengalami, ini bukan trauma tapi bayang-bayang. Bayang-bayang, ada kalanya satu saat tuh saya ngebayangin hal seperti ini, seperti itu. Walaupun memang tidak sering, tapi ya tetap namanya kita punya salah ya. Ya kalau saya sih nggak takut orang lain untuk balas dendam ke saya. Ya karena memang ya seperti itu. Ya saya terima. Apapun itu. Orang mau mencaci saya silahkan. Saya itu tidak peduli orang mau mencaci saya. Berarti kesadaran Kang Dede itu sudah muncul ya, bahwa efek dari kesaksian Kang Dede itu akhirnya memberatkan 7 tersangka yang sebenarnya mereka tidak bersalah. Kang Dede sudah sampai sadar sampai sejauh itu. Ya dari awal pun sadar ya. Dan artinya maksudnya kan tadi Kang Dede bicara dosa kecil, dosa besar kan. Kalau menurut saya kan ini udah termasuknya dosa besar karena maksudnya ke fitnah kan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Artinya kebohongan itu, fitnah itu kan satu kebohongan yang akhirnya akan mencelakakan orang lain. Seperti kesaksian Kang Dede yang akhirnya membuat 7 tersangka ini berat, akhirnya ya diputuskan oleh hakim sebagai tersalah gitu kan. Dan ya alhamdulillah memang tidak mudah. Mungkin baru ketemu momen dengan adanya ramai kasus ini kan, ada momen Kang Dede bagaimana untuk bisa mengungkapkan ataupun ya
mendapatkan perlindungan juga, karena saya tahu dari semua saksi-saksi yang lain juga seperti apa kondisinya. Ini seperti itu ya Kang Dede ya. Iya. Ambil sederhana aja. Ketika kita bermain misalnya ya, bermain sama teman, terus nggak sengaja kita apa ya, corongin lah gitu ya, Celakakan lah. ya celakakan sama kita, dan orang itu celaka, itu kan pasti terngiang-ngiang, dan kita pun belum tentu bisa memaafkan diri kita sendiri. Iya betul. Apalagi sesuatu yang besar. Hal kecil saja kadang kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Nah, betul. Kenapa? Karena kenapa harus seperti itu gitu. Ya, akhirnya kan yang awalnya kita nggak sadar jadi sadar. Ternyata ketika kita berbuat seperti ini akan mencelakakan orang, itu akan berakibat fatal sama orang lain. Betul sekali. Dan itu akan berbekas sampai kapan. Iya. Tidak bisa dihapus dengan waktu ya. Iya. Berarti ini saya menarik Kang Dede. Ada satu kata-kata di media sosial, di sebuah media berita lah. Di situ saya baca itu bahwa Kang Dede menyatakan tidak memiliki rasa takut sama sekali menghadapi gugatannya Fitra sebagai perwakilan dari kuasa hukumnya Rudiana. Apakah motivasi tadi yang Kang Dede sampaikan bahwa saya sudah siap kalau saya harus istilahnya disakiti oleh orang yang tersakiti oleh saya, karena saya menerima bahwa memang itu salah saya. Apakah itu yang menjadi kekuatan Kang Dede bisa mengatakan saya tidak takut dengan Fitria? Ya. Sekarang gini aja ya. Fitra ya, bukan Fitria. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, selama diri kita itu merasa salah, kan nggak bakal tenang. Betul. Hidup tuh kan nggak tenang, iya. Apalagi ya sekarang tahu sendiri, dari beberapa bulan ini kan rame terus. Ya walaupun nggak ada yang menyentuh saya sebenarnya, nggak ada siapa yang mengaitkan saya, nggak ada. Justru mengaitkan rame setelah Kang Dede sendiri muncul ya. Nggak ada yang nyoroti saya, nggak ada. Tapi kan itu kan menggugah saya lebih dalam lagi. Dengan orang tidak menuju ke saya kan jadi tanda tanya besar ke saya. Kok nggak ada yang mengingatkan saya, nggak ada yang menegur saya. Ya ini mohon maaf Kang Dede, saya sedikit menyimpang dari obrolan. Kami ini kan memang kesehariannya berurusan dengan hal-hal gaib. Yang kami tahu nih Kang Dede ya, secara gaib ya Kang Dede paham atau tidak ya saya harus sampaikan dulu. Jadi mungkin ketidaktersentuhannya Kang Dede itu ada faktor gaib dari orang-orang yang tidak menginginkan Kang Dede itu muncul. Karena kemarin setelah kita cek, ternyata hampir 10 miliar ada gaib yang melindungi Kang Dede, yang tujuannya memang supaya Kang Dede itu tidak tersentuh. Ya Kang Dede percaya atau tidak ya silahkan, saya juga tidak memaksaan. Yang jelas dari sisi gaibnya memang Kang Dede itu kemarin dibentengi, ditutupi supaya orang itu ya gimana ya, tadi yang Kang Dede katakan kok nggak ada yang menyentuh saya, seperti itu Kang Dede. Tapi ya alhamdulillah semalam sudah coba akan bersihkan karena memang mengancam keberadaan Kang Dede juga, membahayakan. Ya, saya kan nggak tahu itu. Ya. Yang pasti kan saya tuh punya jalan sekarang. Punya jalan. Ya kalau memang ini jalannya saya ya saya harus tempuh apapun itu. Ini mumpung ketemu Kang Dede langsung nih, saya mau nanya, Kang Dede sudah siap, artinya sudah siap
full apapun resikonya ya Kang Dede ya. Ya iya ya sama saja. Istilahnya misalkan dari pihak Rudiana itu ngotot, bahkan mungkin mengancam menjadikan Kang Dede malah jadi tersangka, udah siap ya Kang Dede ya. Iya siap. Ya Alhamdulillah. sekarang gini aja. Hmm. Saya bersalah aja, saya tidak dihukum kok. Apalagi saya apa ya? Saya berbuat baik gitu ya Hmm. untuk menebus kesalahan saya, bukan berarti saya baik, bukan. Hmm. Tapi saya berbuat baik untuk menebus kesalahan saya. Ya mungkin nanti Allah juga akan memberikan jalan juga kepada saya. Hmm. Ya apapun itu ya saya harus terima. Iya. 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 Menurut Kang Dede sendiri ya, sekarang Kang Dede udah terkoneksi nih sama Kang Dede ya, udah dialog dengan Kang Dede ya. Iya. Ya urusan mungkin lebih dalamnya itu Kang Dede obrol dengan Kang Dede di belakang layar. Tapi Ya. yang jelas sejauh mana apa istilahnya manfaat peran Kang Dede yang Kang Dede rasakan dengan keinginan Kang Dede yang terpendam lama ini. Kalau menurut saya sebenarnya membantu. Jadi mengurangi rasa takut. Mm-mm. Jadi ya kalaupun yang terjadi ke saya itu seperti apa, tapi kan minimal ada orang-orang baik yang Mm-mm. tahu ketika saya seperti ini tuh karena hal itu gitu. Mm-mm. Ya ibaratnya gini, misalnya saya bersaksi gitu Mm-mm. ya, terus suatu saat saya akan kena imbasnya gitu. Mm-mm. Tapi kan minimal ada orang yang tahu, Betul. ada orang yang tahu, orang yang ngerti Mm-mm. saya. Iya. Saya tuh ngaku seperti ini, resikonya seperti ini, tapi kan ada yang tahu. Mm-mm. Coba kalau misalnya saya ibaratnya saya ngaku saya jujur terus nggak ada yang Mm-mm. tahu, Mm-mm. kan nggak jelas saya nantinya. Betul. Sama aja kayak misalnya saya tenggelam di kolam itu, kalau nggak ada yang tahu ya akan mati selamanya. Mm-mm. Tapi kan kalau misalnya ada yang tahu, Mm-mm. ya suatu saat mungkin ada yang nolongin saya. Betul. Nggak mungkin orang itu diam. Mm-mm. Ya itu kan udah terbukti ya kemarin waktu kasus ya Kang Peggy ya, dengan akhirnya banyak orang tahu ya. Ya anggaplah Kang Peggy itu mau tenggelam itu di laut ya. Iya, Kalau nggak ada yang tahu kan mungkin aja udah tenggelam beneran, hilang. iya. Tapi karena banyak orang yang tahu ya alhamdulillah masih Iya. masih bisa ditolong, dan bahkan ya sekarang dalam kondisi sudah selamat lah. Ya banyak pengalaman saya ketika saya kerja juga ya seperti itu. Hmm. Enggak ada masanya di mana saya tuh kan selalu merenung ya. Hmm. Jadi kalau lagi sendiri gitu kan, ya pastilah keinget dosa, Hmm. keinget apa yang saya lakukan, nggak tahu apa resikonya buat orang lain kan saya tahu. Betul. Ya sadar nggak sadar ya tetap aja Hmm. saya sendiri pun nggak bisa menerima sebenarnya. Tapi nggak tahu ya, memang seperti itu jalannya ya, jalanin aja lah. Hmm. Sekarang saya nggak mau banyak debat, nggak mau Hmm. banyak ngomong ini itu, nggak mau. Hmm. Yang jelas Yang intinya. jelas saya sekarang itu mau Hmm. menebus Apa yang semua iya. kesalahan saya itu saja. Yang penting saya tenang. Alhamdulillah. Saya nggak mau debat ini, nggak mau debat itu. Saya nggak ngerti, apalagi saya orang bodoh. Alhamdulillah. Saya bukan orang pintar Hmm. seperti kalian semua kan. Saya itu orang bodoh yang nggak sekolah. Hmm. Sekolah saya tuh nggak pintar. Alhamdulillah. Yang penting Sekarang kan saya semua udah jelas ya. pengen menebus dosa saya apapun yang terjadi. Kalaupun saya harus meninggal ya nggak masalah buat Ada saya. masalah ya. Nggak masalah Oke, buat saya. sudah siap dengan seluruh Iya resiko iya, apapun. biarkan saja nggak apa-apa. Toh saya sendiri kok yang melakukan kesalahan itu. Kan bukan orang lain. Iya.
Ya kalaupun memang saya disuruh atau gimana, tapi kan tetap saya yang salah. Kan nggak mungkin orang itu nyuruh. Kalau saya nggak mau kan bisa aja nolak. Ya karena sayanya salah ya saya yang mengikuti kan. Nah Gitu. dulu waktu Kang Dede itu memberikan pernyataan atau membuat BAP, Kang Dede bertemu nggak dengan Pak Rudian itu secara jasad atau secara jasmaninya pernah bertemu berhadapan? Enggak, enggak. Nggak bertemu, nggak maksudnya nggak istilahnya nggak Saya ada kan sering ketemunya sering bareng sama teman saya itu. di aib itu kan. Iya. Berarti kalau Kang Dede nggak pernah bertemu gitu. Yang bertemu itu aibnya berarti. Terus Ya, ini terakhir mohon maaf Kang Dede, ini konfirmasi aja. Kalau berkenan dijawab, tidak berkenan tidak apa-apa. Ini ada selantingan ya entah dihembuskan dari siapa di mana katanya ya yang awal memang Kang Dede katanya kan di setting sama Aep lah katanya udah suruh ngikut aja apa yang dilakukan Aep gitu kan sebagai penguat. Tapi ada yang kedua katanya Kang Dede juga ditawari juga sama seperti Aep, ditawari uang ratusan juta. Apakah itu benar Kang Dede? itu enggak dikasih apa-apa. Nggak ada berarti itu. Iya, Berarti itu hoax ya. enggak dikasih apa-apa. Iya. Ya gini aja, saya kan nggak ngerti apa-apa ya. Mm-mm. Yang tahu kan yang ya lebih pintar kan si ayahnya Aep itu. itu. Kan Ya. saya mau orang bodoh, saya juga nggak ngerti Hmm. apa-apa. Ya kalau saya sih juga nggak percaya sih, soalnya kalau saya saya tahu Aep juga sebenarnya nggak dapat apa-apa, cuma dapat uang kecil lah. Nggak ngerti apa-apa. Apalagi istilahnya Kang Dede yang cuma dari Aep mungkin juga Ya ya. kalau dulu kan saya anggap juga ya namanya juga masih Mm-mm. masih ini ya masih apa Bocah, bocah ya. iya belum Jadi dewasa ya, jadi kan mikirnya ya udahlah saya cuma nyaksiin gitu doang kok gitu kan ya. nggak berpikir panjang Iya bahwa nggak itu boleh efeknya panjang. kemana-mana Iya kan. kan saya juga nggak tahu. Hmm. Tapi kan tetap Mm-mm. saya juga kan sedikitnya tahu resikonya Mm-mm. apa. Betul betul. Apalagi sekarang saya udah mulai tahu, sudah mulai ada pengalaman hidup. Mm-mm. Oh ternyata ya seperti ini ya kalau saya salah itu yang bisa mengakibatkan orang lain celaka tuh ya seperti ini. Terus kalau misalnya saya membuat orang lain celaka, ya saya juga nggak manfaat hidupnya. Hmm. Kan tidak tidak bermanfaat buat orang lain, malah menyelakakan orang lain. Sementara orang yang menanggungnya kan belum tentu itu orang yang melakukannya. Iya. Karena kan saya juga nggak tahu sama sekali tentang orang-orang itu. Saya mah nggak mau Mm-mm. debat ini, debat itu, saya nggak mau. Mm-mm. Yang pasti saya udah siap, mau diapain juga saya siap. Mm-mm. Ya, alhamdulillah. eh, Terima kasih Kang Dede sudah eh, Saya mimpi meluangkan ya, waktu. Ya, dianggap iya, mimpi nggak apa-apa Kang Dede. Kan ini mimpinya nggak jahat ya Kang Dede. Intinya kami sudah para sedulur sudah bisa paham bagaimana isi hatinya Kang Dede, bagaimana kuat tekadnya Kang Dede untuk tetap berpegang teguh bahwa saya harus mengakui apa yang sesungguhnya. ya, Yang ya. mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan untuk eh, lebih mudah lagi untuk membongkar kasus ini kan gitu. Karena ini berkaitan langsung dengan Rudiana. Nah, kalau kesaksian Kang Dede yang udah jelas-jelas aib saja kan udah diketahui bohong, bahkan sampai sekarang belum ketahuan di mana rimbanya. Ini akan memberatkan, akan membuka kembali luka lama. Artinya, kenapa kalau memang saksi ini benar, kenapa harus menghilang saat ini dibutuhkan kan gitu. Biarkan si Aib aja Mm-mm. yang nanggung semuanya. Yang Iya. pasti saya tuh harus Mm-mm. menanggung apa yang saya harus lakukan. Iya. Dan saya juga nggak mungkin lah nuntut si Aib itu harus Iya. bertanggung jawab, saya Iya juga nggak nggak usah, mau. karena ada nanti ada Yang penting pihak. kan saya, Betul, yang yang penting penting saya posisi Kang bertanggung Dede. jawab itu Betul, aja. betul, betul. Cuma terserah saya juga udah malas sebenarnya kalau debat-debat tuh nggak mau, Mm-mm. capek. Jadi nggak ada pentingnya buat saya. Mm-mm. Dan mereka juga ketika bicara kan belum tentu benar, Iya. sama saja.
Oh ya udah, saya kira cukup Kang Dede. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, sudah bisa diundang bersama kami di tempat kami di sini. Kami dan para sedulur semuanya tetap mendoakan, memberikan semangat buat Kang Dede untuk tetap bisa istiqomah mempertahankan tekadnya untuk mempertanggungjawabkan ya apa yang pernah Kang Dede sendiri lakukan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Kang Dede tetap sehat-sehat dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terpenting itu orang tua Ya. bisa nerima apa yang saya putuskan. Dan saya pernah bilang jangan pernah takut. Iya. Jangan pernah takut apapun yang terjadi pada diri saya. Betul. Jangan pernah takut. Karena belum tentu semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan. Nah itu, tidak semua orang sanggup melakukan apa yang Kang Dede saat ini lakukan. Makanya kami memberikan apresiasi, berikan satu Kalau sedih applause. sedih. Kalau sedih itu sedih. Ya pasti sedih. Nangis. Termasuk Nangisnya orang tua. Sedikitnya tuh pasti saya membuat orang tua itu meneteskan air mata. Betul. Satu, dia bahagia ketika anaknya bisa bertanggung jawab. Tapi dia bersedih juga ketika harus kehilangan anaknya. Iya, dengan resiko yang akan dihadapi ke depan ya. Jadi kan kebahagiaan sama kesedihan itu kan sama-sama. Ya dua sisi itu yang belum saya bisa bayangkan. Tapi yang terpenting apapun itu ya sudah kehendaknya. Saya yakin. Semuanya sudah menjadi takdir Allah ya. Ya iya apapun itu. Ya biarkan saja. Ya biarkan saja. Biarkan saja air mata saya terus menetes ketika saya sendiri. Ya pastilah ingat orang tua. Gimana sedihnya gimana. Kok ya kalau secara normal ya orang aja nggak mau di penjara. Betul. Kalau ini mau di penjara. Kok saya nawarin sendiri buat di penjara. Iya. Alhamdulillah luar biasa Kang Dede. Nggak apa-apa, semoga air mata yang keluarga saya keluarkan itu menjadi saksi nanti. Perjuangan yang ya belum nggak bisa, saya nggak bisa ngomong. Ya, apa deh Kang Dede. Kami sendiri sudah nggak kuat melihat semua apa yang Kang bisa. Dede rasakan. Insya Allah itu menjadi satu. Nggak kuat ngelihat orang tua gimana rasanya. Ya pasti sedih ya, nggak mau anaknya mendapat masalah. Betul. Ya apapun itu ya itulah perjalanan saya harus mau gimana pun. Cukup Kang Dede. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak sekali Kang Dede. Terus terang dari apa yang Kang Dede sampaikan saja kami pun terharu dan bisa merasakan kebulatan tekad Kang Dede yang begitu kuat, yang begitu dalam untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah Kang Dede lakukan. Semoga ini juga bisa menjadi contoh untuk kami semua di sini yang lain yang mungkin ya kasusnya berbeda dengan kejadian berbeda, yang masih takut-takut untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang pernah dilakukan. Ya, sekarang saya akan kembalikan Kang Dede ya. Iya. Ya, makasih ya Kang Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kembali saya tarik keluar Allah. Masuk kembali dalam bersihkan semua dengan cita-cita. Alhamdulillah ya para sedulur semuanya, cukup haru apa yang disampaikan oleh Dede ya. Kami di sini yang di studio pun terharu dengan apa ya tekadnya untuk siap, bahkan sampai siap mati untuk tetap berpegang teguh dengan apa yang saat ini disampaikannya, tidak akan apa ya gentar dengan ancaman-ancaman apapun dari pihak Fitra ataupun perwakilan dari Rudiana itu sendiri. Semoga ini menjadi satu contoh buat kita semua bahwa untuk membela satu kebenaran
Untuk bisa membuktikan satu kebenaran itu butuh pengorbanan, bahkan harus air mata dan nyawa. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua mewakili tim Padepokan Cahaya Siliwangi. Mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.